sama-sama kita abdikan. Dengan hati berinovasi membangun negeri, membangun negeri. Dengan hati berinovasi membangun negeri, membangun negeri dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayang Fitriyanti, dosen Ilmu Komunikasi dari Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Hari ini saya akan membuat video untuk memberikan contoh pengajaran pada mata kuliah Komunikasi Budaya yang biasanya memang diberikan kepada anak-anak Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Komunikasi budaya ini tentunya adalah sebuah mata kuliah yang mengkaji tentang bagaimana komunikasi berlangsung dalam perbincangan dan kajian budaya. Komunikasi dalam budaya-budaya yang berbeda dalam masyarakat itu juga kita lihat bagaimana budaya terbentuk oleh proses interaksi dan komunikasi intensif para anggotanya, dan bagaimana misalnya nih ya, komunikasi itu menjadi sumber konflik dalam masyarakat, dan juga bagaimana komunikasi berkontribusi bagi proses penyelesaian konflik yang ada di dalam masyarakat. Itu memang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk itu kami mempelajari komunikasi budaya ini sendiri di dalam mata kuliah kami. Nah, selanjutnya kita juga nanti akan melihat bagaimana komunikasi dalam membangun harmonisasi serta menjadi jembatan bagi pembangunan masyarakat dan juga sosialisasi program-program pembangunan. Begitu pula komunikasi dalam menciptakan makna yang akan membangun makna baru dalam sebuah budaya yang kondusif bagi pengembangan kehidupan sosial masyarakat. Nanti di dalam mata kuliah komunikasi budaya kita akan ada 16 kali pertemuan, tentunya dengan 2 kali tes, yang di tengah-tengah itu ada tes ujian tengah semester, dan di akhir itu akan merupakan ujian akhir semester, di mana kita akan membuat satu project campaign atau kampanye komunikasi budaya untuk teman-teman jadi bisa terjun langsung, tidak hanya belajar teori di kelas tapi bisa merasakan langsung seperti apa jika kita berbudaya dengan menggunakan komunikasi gitu. Nanti akan ada pertemuan pertama itu kontrak perkuliahan, kita nanti akan berdiskusi bersama-sama bagaimana kelas ini akan berjalan. Yang kedua itu kita akan membicarakan tujuan dari komunikasi budaya, kemudian manfaat, serta prinsip kajian komunikasi budaya. Pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga, kita akan membicarakan komunikasi dalam perspektif budaya, di mana subjek kajian dan wilayah kajian komunikasi sosial budaya akan kita angkat dalam pertemuan tersebut. Nanti di tengah-tengah kelas saya juga akan memberikan fun learning, jadi tidak hanya belajar teori, tapi kita kombinasikan dengan berkarya, berbudaya, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, pertemuan berikutnya adalah fokus dan kontekstual kajian dan wilayah kajian komunikasi sosial budaya dan kebudayaan dalam konteks komunikasi. Pertemuan berikutnya kita juga akan membicarakan hambatan-hambatan dalam komunikasi budaya apa saja. Selanjutnya lagi di pertemuan ke-6 yaitu kita membicarakan mengenai faktor personal dalam komunikasi budaya. Dan selanjutnya kita akan membahas etik identity di pertemuan ke-7. Dan yang pertemuan selanjutnya kita akan membuat ujian tengah semester. Saya akan membuat ujian tengah semester di mana teman-teman ilmu komunikasi mahasiswa di Universitas Semarang itu akan kami minta untuk melakukan interaksi dengan warga-warga asing yang berada di Indonesia. Jadi mereka merasakan langsung bagaimana memanajemeni dirinya, bahwa bagaimana ya jika kita berinteraksi dengan warga negara lain yang budayanya tentu sangat berbeda dengan mereka. Selanjutnya, selain itu mereka juga akan diminta untuk membuat proposal kampanye budaya dari tema-tema yang sudah kita bicarakan sebelumnya, dari tema tujuan manfaat prinsip komunikasi budaya, ethnic identity, dan yang lain-lain. Boleh mereka angkat, tapi tidak boleh sama di antara kelompok satu dan yang lainnya, seperti itu. Nanti setelah UTS, proposal campaign akan berkembang. Semuanya akan kami diskusikan bersama, campaign seperti apa yang akan mereka angkat, mengapa mereka mengangkat campaign budaya tersebut,
harus disertai dengan data-data dan sumbernya gitu ya. Kemudian mereka juga harus membuat sesuatu tema yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, jadi akan kaya. Tema kita tentang budaya akan kaya. Nanti mereka akan diminta untuk merancang satu campaign, di mana tempatnya, siapa targetnya. Kemudian mereka juga harus membuat output berupa video, membuat output berupa sosial media, kemudian laporan, tentunya laporan campaign budaya. Kemudian mereka akan diminta untuk membuat draft jurnal. Yang terakhir juga tentunya mereka harus membuat satu publikasi atau pemberitaan dari campaign yang sudah mereka lakukan. Baik, seperti itu. Setelah ini saya akan membuat video contoh pengajaran dari salah satu silabus yang sudah saya berikan tadi. Nanti kita akan bersama-sama menyaksikan potongan-potongan komunikasi budaya yang memang sudah pernah berlangsung, dan saya tentunya juga akan memberikan contoh pengajaran yang ada di dalam kelas. Kita nanti akan bersama-sama mengerti konteks budaya atau pengertian budaya menurut mereka dari yang mereka bisa imajinasikan ketika mendengar kata budaya, dan mereka harus menggoreskannya dalam sebuah lukisan. Setelah itu mereka akan jelaskan kepada kami dan audiens yang ada apa yang dimaksud dengan gambar yang sudah mereka lukis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan sehat ya hari ini. Oke, hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah komunikasi budaya, melanjutkan dari pertemuan minggu lalu. Hari ini kita akan belajar mengenai tujuan, prinsip, dan kajian dari komunikasi budaya. Jadi teman-teman di sini kan pasti dari budaya yang berbeda-beda. Meskipun kita sama-sama di budaya Jawa, tapi kita punya loh budaya yang berbeda dari masing-masing keluarganya, karena budaya itu luas banget. Nah, hari ini teman-teman sudah bawa ini ya, yang saya minta kemarin kita membawa pewarna. Saya pengen tahu dulu dari teman-teman apakah yang teman-teman pikirkan ketika teman-teman mendengar kata-kata budaya. Jadi nanti teman-teman bisa kertasnya kalian gambarkan ketika kalian mendengarkan kata-kata budaya, apa yang terlintas di dalam pikiran teman-teman. Kalian ekspresikan lewat kertas itu, gambarkan di situ, dan nanti satu-satu akan saya panggil untuk menjelaskan dari gambar yang sudah teman-teman gambar. Oke? Jadi ya, budaya. Ya, kalau kalian teman-teman mendengarkan kata-kata ini, apa yang ada di pikiran teman-teman? Jadi nanti teman-teman, dari gambar yang sudah teman-teman lukiskan di kertas masing-masing, teman-teman harus bisa memiliki satu maksud dan tujuan dari yang apa sudah teman-teman gambar. Kemudian teman-teman informasikan, teman-teman sampaikan ke teman-teman semua yang ada di dalam kelas, ke saya, apa sih maksud dari gambar teman-teman ini, dari prinsip, tujuan, dan kajian dari komunikasi budaya. Jadi gambar itu harus merepresentasikan bahwa ini adalah budaya yang aku maksud. Ini adalah komunikasi budaya yang ada di dalam benak pikiranku. Nah, jadi harus dimasukkan ke dalam kertas yang sudah kalian bawa semua. Kemudian habis itu nanti setelah selesai itu boleh diwarnai ya teman-teman, boleh diwarnai. Nanti akan saya panggil satu persatu untuk memberitahukan apa maksud dari gambar teman-teman semua. Jam 17.12 sampai jam 18.12 sudah harus selesai dari buku.
Enggak, waktunya sama kok. Di dalam pertemuan ketiga dalam mata kuliah komunikasi budaya ini, teman-teman saya ajak untuk mengetahui tujuan, manfaat, dan prinsip kajian komunikasi sosial budaya, serta melihat komunikasi dalam perspektif budaya, mulai dari subjek kajian dan wilayah kajian komunikasi sosial budaya. Tidak melulu menggunakan teori yang membosankan, tapi juga melalui pengajaran fun learning. Dari masing-masing gambar kalian, apa sih yang ada di pikiran teman-teman kalau misalnya dengan kata-kata budaya? Jadi teman-teman juga sudah banyak sekali ada yang menggambar baju adat, ada yang menggambar tentang agama, ada juga yang menggambar tadi ada anak kecil yang saling bergandengan tangan, ada yang tentang tarian, pokoknya macam-macam. Nah sekarang kita akan masuk ke prinsip, tujuan, dan kajian dari komunikasi budaya. Ya, prinsipnya sama dengan komunikasi. Komunikasi adalah, ada yang tahu, ada yang masih ingat, komunikasi itu adalah proses pertukaran pesan gitu ya, dari si penyampai pesannya kepada penerima pesan. Begitu pula di komunikasi budaya. Jadi komunikasi ini berlangsung di dalam sebuah budaya gitu ya. Ada budaya di dalam komunikasi tersebut. Jadi ya sama, kita menyampaikan proses, kita menyampaikan suatu pesan yang ingin kita sampaikan kepada seseorang terkait dengan komunikasi budaya. Macam-macam banget ya. Ada adat dan tradisi, ada kebiasaan, kemudian ada lagu daerah yang punya makna tertentu di dalamnya, dan banyak macam lainnya. Jadi teman-teman di sini ada yang dari luar kota Semarang mungkin, dari luar Jawa, ya pasti kan juga pernah ya yang namanya ke kota orang gitu. Saya pernah dulu ke sebuah kota beda, bukan di Pulau Jawa, di luar Jawa gitu. Beberapa kebiasaan-kebiasaannya memang membuat saya, oh ternyata Indonesia tuh kaya banget ya. Oh ternyata tuh kayak misalnya di Bali deh, di Indonesia, di Semarang kita kalau manggil orang perempuan yang lebih tua pasti manggilnya Mbak, Ibu gitu kan. Kalau kita manggil Mbok tuh kayak Mbok, kayak apa ya, tidak lazim digunakan gitu ya kalau Mbok. Tapi kalau di Bali manggil orang yang lebih tua, kakak, itu panggilnya Mbok bukan Mbak. Kalau kita kan Mbak ya, biasanya Mbok, berbeda gitu. Terus ada lagi apa? Kalau misalnya bahasa-bahasa lainnya itu di Bali yang memang kita apa sih beli? Kalau di sini kan beli ya, jual dan beli. Kita membutuhkan satu barang lalu kita beli barangnya. Tapi kalau di sana beli itu adalah sebutan untuk kakak laki-laki. Beli, bagaimana kabarnya beli? Kan aneh terdengar di sini ya. Jadi yang tujuannya kita mempelajari komunikasi budaya adalah untuk saling menghargai antara budaya satu dan budaya lainnya, agar tidak terjadi yang paling tidak diharapkan adalah perpecahan, yang paling tidak kita harapkan adalah konflik ya, seperti yang kita tahu sekarang di Israel dan Palestina itu kan karena ada salah satunya ada yang tidak mau mengalah gitu ya, tidak mau saling menghargai, semuanya ingin pokoknya apa yang paling menang gitu kan, perbedaan komunikasi yang akhirnya menjadi sepanas sekarang gitu. Nah ini adalah pentingnya bagaimana kita mempelajari komunikasi budaya supaya kita juga bisa saling menghargai. Gimana kalau kita ada di tempat baru, gimana kalau ada foreigner yang ada datang ke tempat kita harus menghadapnya seperti apa, seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti dari pelajaran yang ada di hari ini teman-teman bisa saling menghargai. Kemarin ada yang curhat ke saya juga,
Katanya dia berasal dari kota Tegal, kalau nggak Tegal atau Malang. Bahasanya itu memang lebih berbeda di antara bahasa Jawanya Semarang. Jadi dia kalau orang bilang sekarang tuh kayak agak ngapak gitu ya. Bahasanya tuh oh kok itu kayak piye gitu ya. Tapi dia tuh nggak percaya diri karena diledekin. Nah itu di situ tidak ada saling menghargai di antara komunikasi budaya. Tapi akhirnya dia lama-lama mengerti dan memahami bahwa semua orang punya budaya masing-masing. Akhirnya dia berusaha untuk membawa itu ke dalam sebuah kampanye gitu ya. Untuk kenapa nggak sih saling menghargai aja? Kita bangga kok sama budaya kita. Saya bangga dengan logat dialek dari bahasa kita gitu kan ya. Jadinya dia sudah mulai menyadari itu ya, itu dilakukan oleh Soimah gitu kan ya, Dodi Mulyanto yang memang dia bisa membesarkan bahasa Jawa, bangga berbahasa Jawa dan mengeluarkannya, memberitahu kepada seluruh orang, ke seluruh masyarakat bahwa bahasa Jawa juga keren loh, meskipun punya logat dan dialeknya sendiri, medok gitu ya orang bilang, tapi tuh keren loh. Bahkan sekarang semua lagu menjamur jadi lagu-lagu berbahasa Jawa. Jadi nanti kita akan lanjut lagi ya teman-teman di pertemuan berikutnya untuk mengkaji, untuk menganalisa, untuk memberikan pemahaman ya, supaya kita sendiri juga tahu gitu ya bahwa kalau dan kita siapa lagi nih yang melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Begitu ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa diaplikasikan ya di dalam kehidupan sehari-hari, bisa dipahami, bisa dimengerti gitu kan ya. Dan bisa buat kita juga lebih aware bahwa kita harus menghargai budaya yang ada di Indonesia ini. Apalagi kan kita adalah warga negara Indonesia. Seperti itu, ada pertanyaan? Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di jam dan hari yang sama ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia versus Philippines. Yeah, final gesture. We usually do this with our face. So here's the gesture. They asked me, where's my handkerchief? And my handkerchief is usually this to pull. With my up and this is a wire. Begin the 1 year, just one time in the Ramadan session. One of the greatest heritage in Indonesia rice throughout the country. And we have here the bahay kubo or nipa hut in English. So this is the traditional Filipino house. So it is made out of bamboo and sawali. So the saya is usually a floral garment. In special cases, we have what do you call it? Yeah, the Filipiniana, which is a variant with what we call it butterfly sleeves. So butterfly sleeves are and for the men, we have actually we also call it barong. We call this the
top of the barong. So barong transparent. Yeah, pineapple fibers. So usually you can see through it. So what we do is we wear a shirt underneath and then we wear our barong. And the barong is usually also in Philippines. So what they showed earlier, I will show Ethan's drawing also. What they showed earlier, the pagmamano, is a sign of deep respect and harboring deeper relation with your family. And Filipinos, as I mentioned earlier, have a deep connection with community. Hence, we develop, I would like to bring this back. We develop what we call the bayanihan. Bayanihan is rooted from the word bayani. Bayani means hero. So, just the act of being heroic. So when you say bayanihan, you are collective, you are joining with your community to do something heroic. And often it is linked to helping going to other people and providing what they need. So that's a good value that we have in the Philippines. We are also very accommodating to not only strangers but also foreign people when it comes to the Philippines. So yeah, that's what I can share with this guys. Thank you so much. Hold up, I ain't with that. Devil try to get his lick back. Pull up, pew, spin back. Pull up, pew, spin back. I'm a better shake and I got more bucks. Changing my number and changing the locks. When you get it in, don't stop. You make me right, boy, I'm not. Ayo Konjokino merapat ke Universitas Semarang. Teman-teman mahasiswa juga tidak melulu belajar di kelas dengan menggunakan teori, tapi juga kita ajak untuk terjun langsung membuat proyek-proyek komunikasi budaya. Salah satunya adalah proyek Komukino, di mana ini adalah proyek tahunan yang menjadi unggulan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Dan teman-teman mahasiswa kami ajak untuk merancang acara komunikasi budaya ini, kemudian mengaplikasikan dan juga mengevaluasi hasilnya. Tentu saja sesuai dengan tujuan dari mata kuliah komunikasi budaya ini tentang bagaimana komunikasi berlangsung dalam perbincangan dan kajian budaya. Teman-teman mahasiswa juga kami ajak untuk mengetahui komunikasi dalam budaya-budaya yang berbeda dalam masyarakat. Dan juga bagaimana budaya terbentuk oleh proses interaksi dan komunikasi intensif para anggotanya. Dan juga bagaimana misalnya komunikasi menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Dan bagaimana komunikasi berkontribusi bagi proses penyelesaian konflik yang ada di dalam masyarakat. Serta mahasiswa juga kami ajak untuk mengetahui bagaimana komunikasi dalam membangun harmonisasi serta menjadi jembatan bagi pembangunan masyarakat dan sosialisasi program-program pembangunan. Begitu pula komunikasi dalam penciptaan makna yang akan membangun makna baru dalam sebuah budaya yang kondusif bagi pengembangan kehidupan sosial bermasyarakat. Tentunya teman-teman mahasiswa juga kami ajak untuk mengangkat misi kebudayaan, memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mendukung kebudayaan Indonesia. Tentunya juga dengan cara-cara yang sesuai dengan update perkembangan sekarang dengan digitalisasi. Dan juga dengan tentunya banyak cara menarik lainnya untuk mengajak generasi muda lebih peduli dengan budaya Indonesia. Salah satunya adalah dengan membawa festival komunikasi budaya ini, merancang dan mengenalkan kepada seluruh masyarakat. Tentunya dengan menciptakan inovasi-inovasi terbaru dari sebuah proyek mata kuliah yang bisa menjadi gelaran komunikasi budaya seperti festival komunikasi yang temanya adalah kebudayaan.
bertemakan Komukino dan mengangkat budaya-budaya sekitar Jawa Tengah dan sekitarnya. Sekali lagi, tujuan mata kuliah komunikasi budaya ini adalah agar mahasiswa memahami bagaimana berinteraksi efektif dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda, meminimalkan kesalahpahaman dan membangun hubungan yang positif di tengah keberagaman. Mahasiswa kami berharap untuk belajar mengenali dan memahami bagaimana budaya mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan berkomunikasi individu. Tujuan dari mata kuliah komunikasi budaya ini tentunya juga agar dapat membantu mahasiswa menyadari keberagaman budaya dan menghargai perbedaan tersebut. Selanjutnya juga tentunya untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan komunikasi yang lebih efektif dalam konteks antar budaya, termasuk kemampuan beradaptasi dan empati. Kemudian faktor-faktor berikutnya yaitu dapat mempelajari yang menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi antar budaya dan cara mengatasinya. Selanjutnya, sebagai anak-anak ilmu komunikasi diharapkan juga dapat selalu membangun hubungan positif, membantu teman-teman mahasiswa untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menghargai dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya juga diharapkan teman-teman mahasiswa dapat memperluas wawasannya, jadi tahu tentang bagaimana budaya membentuk identitas individu dan bagaimana komunikasi antar budaya dapat memperkaya perspektif. Dan juga kami harapkan teman-teman mahasiswa dapat mengembangkan sikap toleransi sehingga dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dan menerima perbedaan budaya. Baik, demikianlah contoh dari video pengajaran dari mata kuliah komunikasi budaya yang saya kolaborasi beberapa pertemuan, mulai dari pertemuan awal, kemudian ada juga pengajaran di kelas, ada lagi ketika diskusi tanya jawab dengan mahasiswa, kemudian ada ketika mahasiswa dari Filipina berkunjung ke kelas kami untuk mata kuliah komunikasi budaya, dan juga ada proyek akhir mahasiswa yaitu campaign komunikasi budaya. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Saya Ayang Fitrianti, dosen ilmu komunikasi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.